Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nicholas Adrianda dengan NIM 2108649 dari Prodi Penjaskesrek, mata kuliah Filsafat Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu pengertian filsafat olahraga, ruang lingkup filsafat olahraga, dan sejarah filsafat olahraga. Pengertian filsafat. Untuk mendapat pengertian filsafat membutuhkan kajian yang mendalam tentang filsafat itu sendiri. Pengertian filsafat dari para filsuf tentu saja berbeda-beda. Pengertian filsafat dari dua segi, yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Pengertian secara etimologi adalah filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata ini berasal dari kata philen yang berarti kasih, dan ide berasal dari kata cinta, dan sophia yang berarti kebijakan atau wisdom. Jadi dapat diartikan bahwa secara etimologi filsafat adalah cinta kebijakan. Pengertian filsafat menurut para ahli. Pertama, yaitu Plato. Filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengaturan kebenaran yang asli. Kedua, yaitu menurut René Descartes. Filsafat adalah kumpulan segala sesuatu pengetahuan di mana Tuhan, alam, manusia menjadi pokok pendidikan. Nomor 2, ruang lingkup filsafat. Segala sesuatu lapangan pikiran manusia yang amat luas, segala sesuatu yang mungkin ada, benar dan nyata, baik material konkret maupun material abstrak yang tidak terlihat. Ruang lingkup filsafat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu objek material filsafat dan objek formal. Ketiga, yaitu sejarah perkembangan filsafat. Perkembangan filsafat dapat dikelompokkan dalam beberapa periode. Pertama, pada zaman Yunani klasik. Kedua, para Yunani kuno. Yang ketiga, zaman Yunani kuno. Yang keempat, zaman Prasokrates. Yang ketujuh, zaman abad pertengahan, kelahiran ilmu pada zaman Renaissance, zaman modern, dan zaman kontemporer. Pada zaman Yunani klasik, filsafat memegang peran dalam sejarah peradaban manusia, karena waktu itu terjadi perubahan besar dalam pola pikir manusia. Yang kedua, zaman pra-Yunani kuno, di mana mitologi dianggap sebagai dasar kuat untuk menjelaskan segala sesuatu dalam hal alam dan bahkan menjelaskan teka-teki alam semesta. Ketiga, zaman Yunani kuno, yang mana pada zaman Yunani ini tidak mengenal lagi yang namanya mitos-mitos, melainkan oleh rasio dan sikap ingin tahu. Keempat, zaman Prasokrates. Zaman ini dikenal sebagai filsuf alam. Ciri yang menonjol pada masa ini adalah pengamatan terhadap gejala kosmis dan praktis untuk mencari dan menemukan prinsip azas. Kelima, abad pertengahan, di mana pada zaman ini ditandai dengan sisentrisme dan para pengembang utama adalah para teolog. Keenam, kelahiran pada ilmu zaman Renaissance. Zaman ini ditandai dengan kebangkitan dan kelahiran kembali perkembangan peradaban seni sastra pada masa lalu sekaligus zaman terbebasnya pikiran manusia. Ketujuh, pada zaman modern ini atau di masa ini adalah di mana masa bermunculan berbagai pemikiran Yunani, antara lain rasionalisme, empirisme, kritisme. Terakhir, pada zaman kontemporer. Pada abad ini, tugas filsafat bukanlah membuat pernyataan-pernyataan tentang sesuatu yang khusus, tapi memecahkan masalah yang timbul akibat ketidakpahaman terhadap bahasa logika. Begitulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Nicholas Adrianda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.